mulai ya Pak Erik. Oke, Bu. Selamat sore Pak Erik. Selamat sore Ibu Debbie. Iya, dari suaranya sepertinya Bapak semangat ini, tapi raut muka Bapak, raut muka Bapak juga semangat ternyata. Saya ada lihat ini beberapa kali Bapak seperti terbingung-bingung di kantor. Lalu kemarin Bapak hubungin saya, katanya ada ya Pak yang mau dikomunikasikan. Ada apa itu Pak Erik? Iya Bu, benar tadi Ibu sampaikan ke saya melihat saya bersemangat. Bersemangatnya bukan karena senang, tapi punya kesempatan untuk bicara dengan Ibu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya diskusikan dengan Ibu terkait dengan keresahan saya di sekolah, begitu Bu. Iya ya Pak. Jadi menurut Bapak, apa nih tujuan pertemuan kita ini, Pak? Begini Bu, saya ingin percakapan ini bisa menuntun saya, mencerahkan saya mungkin, memberikan saya beberapa alternatif solusi terkait dengan konsistensi saya dalam menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran, begitu Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Lalu, menurut Bapak, apa nih ukuran keberhasilan dalam pertemuan kita ini, Pak? Menurut saya, mungkin nantinya setelah selesai percakapan ini, saya bisa menjadi pendidik yang konsisten dengan memberikan bimbingan, tuntunan kepada peserta didik dalam atau selama proses pembelajaran. Begitu, Bu. Berarti keresahan Bapak saat ini tentang bagaimana Bapak menuntun siswa ya, Pak, di Iya, dalam Bu. pembelajarannya. Benar, Bu. Benar. Lalu dari skala 1 nih, Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana nih posisi Bapak untuk dalam pencapaian tujuan Bapak ini? Mungkin saya sekarang di posisi ke-5, Bu, ya. Dari tujuan yang saya mau capai dari percakapan ini, saya berada di posisi ke-5. Karena menurut saya, konsistensi saya dalam menuntun atau membimbing peserta didik itu belum maksimal dilakukan selama proses pembelajaran. Begitu menurut saya, Bu. Iya ya, Pak. Tapi di balik itu, apa nih kekuatan yang Bapak miliki untuk Bapak bisa menuntun peserta didik seperti keresahan Bapak tadi? Iya, Bu. Saya sebenarnya orang yang cukup senang hal-hal yang baru. Suka cari tahu apa hal yang baru, sesuatu yang baru begitu, Bu. Jadi menurut saya ini sebuah kekuatan dari saya untuk mengatasi hambatan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, begitu ya, Pak. Lalu apa nih hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi Bapak nih supaya untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, jadi sedikit saya cerita bagaimana konsistensi ini menyebabkan saya harus cerita ke Ibu. Jadi waktu Kenapa, Pak? Silakan, Pak. Jadi waktu saya merancang pembelajaran di era abad 21 kan ditekankan supaya peserta didik itu berkolaborasi, kemudian memiliki tingkat komunikasi yang baik, kemudian berpikir kritis. Lalu beberapa dari model pembelajaran yang saya susun itu seperti problem based learning. Jadi di problem based learning ini sintaksnya ada 5. Pada saat implementasi pembelajaran sintaks yang ketiga, yaitu melakukan pembimbingan, yang pertama pengenalan masalah, kemudian pengorganisasian yang kedua, lalu yang ketiga pembimbingan. Pada saat pembimbingan ini saya tidak bisa konsisten dalam membimbing peserta didik, atau kalau mau secara detail lagi saya tidak bisa praktis memposisikan diri sebagai pembimbing. Jadi kadang saya memberikan bimbingan itu melebar atau mungkin meluas ke hal-hal yang tidak berkaitan mungkin dengan topik yang sedang dibicarakan, walaupun memang ruang lingkupnya masih dalam ekonomi. Jadi beberapa hambatan yang menghalangi saya
untuk mencapai tujuan agar saya bisa konsisten di proses belajar mengajar yang saya sampaikan tadi ke Ibu, mungkin itu tadi ya, terhambat karena senang hal baru juga. Jadi saya ingin peserta didik itu mendengarkan apa yang saya sebutkan yang menurut saya menarik tapi tidak berkaitan dengan materi. Nah, begitu Bu. Jadi tetap melebar gitu, meluas ke materi-materi yang lain. Sebenarnya tuh saking semangatnya Bapak dan saking pengen berbagi kan. Iya Bu, benar Bu. Iya benar, apa yang Bapak sudah ilmu yang sudah didapatkan. Lalu apa nih rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu, Pak? Saya ada terpikir yang pertama sekali memang elaborasi beberapa alternatif solusi lewat jurnal mungkin Bu ya, atau rujukan-rujukan buku yang relevan untuk mengisi kekosongan yang tadi menghambat saya dalam konsisten membimbing atau melakukan pembimbingan peserta didik. Kemudian setelah melakukan elaborasi, mungkin saya bisa mencari perspektif lain dengan berkolaborasi, khususnya dengan guru mata pelajaran yang sama. Jadi baik dalam satuan pendidikan saya maupun di komunitas-komunitas di luar satuan pendidikan saya. Iya Bapak, benar sekali. Pentingnya untuk berkolaborasi dengan sesama guru kita berarti ya Pak. Lalu apa nih Pak ukuran keberhasilan Bapak untuk rencana yang sudah Bapak berikan tersebut? Mungkin saya buat ukurannya pakai jangka waktu mungkin Ibu ya. Jadi ada jangka menengah, kemudian ada jangka panjang. Jadi jangka menengahnya mungkin beberapa rancangan yang bisa saya lakukan secara konsisten dalam pembimbingan. Kemudian itu rancangan jangka pendek, kemudian yang untuk jangka panjang mungkin saya bisa konsisten dan berkelanjutan melakukan hal yang sama di setiap rancangan pembelajaran dan bukan hanya pada model tertentu begitu Bu. Berarti solusi dari Bapak ada secara jangka menengah dan juga jangka panjang tadi ya Pak. Ya, baik sekali memang Pak Erik. Lalu bagaimana nih Pak strategi Bapak untuk mengantisipasi nih Pak kalau ada gangguan-gangguan yang datang ketika Bapak merancang hal tersebut? Mungkin itu tadi Bu ya, sekaligus saya melibatkan rekan untuk berkolaborasi, saya juga melibatkan mereka bukan hanya untuk kolaborasi, melainkan juga mungkin melakukan supervisi ke saya atau melakukan pengawasan, monitoring lah begitu, bukan pengawasan, monitoring akan hal-hal yang sudah saya lakukan untuk mencapai tujuan yang saya sebutkan tadi, konsisten dalam memposisikan diri selama proses pembelajaran begitu Bu. Iya Pak, mantap sekali memang strategi yang sudah Bapak berikan. Lalu siapa nih Pak yang dapat membantu Bapak untuk Bapak bisa menjaga komitmen Bapak tersebut? Mungkin yang pertama rekan kolaborasi, ya, khususnya rekan kolaborasi. Kenapa saya katakan rekan kolaborasi? Karena sehari-hari ketemu dengan beliau atau rekan tersebut, kemudian cukup intens berkomunikasi karena dalam rancangan pembelajaran kami berdua berkolaborasi untuk rancangan itu. Jadi mungkin sekaligus berkolaborasi sekaligus bisa memonitoring apa yang saya lakukan. Lalu kemudian yang kedua dari diri saya sendiri juga. Jadi atas masukan saran mungkin dari teman kolaborasi saya juga bisa konsisten lah, berpendirian begitu Bu, dari saran-saran yang disampaikan. Demikian Bu. Berarti adanya apa ya Pak, kayak umpan balik satu dengan yang lain Bapak Benar, sesama guru. benar Bu. Lalu Bapak kalau kita saat ini ketemu, Bapak masih ada rencana-rencana atau hal yang itu yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak,
kalau kita coaching selanjutnya. Nah, bagaimana untuk tindak lanjut akan hal itu? Mungkin pertama tadi saya akan capai dulu rencana untuk mengatasi hambatan ini dalam rencana jangka pendek, yaitu mungkin dari beberapa rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang. Kemudian setelah kita ketemu lagi minggu depan, saya sudah bisa cerita bagaimana prosesnya dari apa yang sudah saya lakukan untuk rencana jangka pendek. Dan kemudian kalau coaching minggu depan itu berjalan dengan lancar, kemudian prosesnya atau prospeknya sudah meningkat, bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, rencana jangka panjang. Dan harapan saya coaching ini bisa dilakukan secara berkelanjutan supaya dapat mencapai tujuan sepenuhnya, begitu Bu. Baik, Bapak, luar biasa ya Pak, coaching kita hari ini akhirnya saya pun mendengar dan mengerti apa keresahan Bapak. Tetap semangat ya Pak Erik, semoga coaching kita selanjutnya kita bisa bertemu dan setiap rencana Bapak, baik jangka menengah dan panjang sudah dapat dilakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Erik.